Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah wa quduhan nasu wal hijarah wal malaikatu ghidalun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin qiyam Ramadan rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat rahmat hidayah sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dengan kesungguhan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam hari ini kita bicara tentang ciuman Rasulullah. Rasulullah mencium. Ini jangan konotasinya jangan negatif dulu. Memang malam ini agak istimewa karena hujan sehingga ada kemajuan. Safnya maju, protokolnya juga maju sehingga tidak ada. Luar biasa. Baik. Satu riwayat menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan seorang yang tangannya hitam, kasar dan melepuh. Lalu Rasulullah bertanya kepada orang itu, "Kenapa tanganmu seperti itu?" Lalu sahabat menjawabnya, orang itu menjawabnya, "Ya Rasulullah, karena pekerjaan saya pekerjaan yang kasar, yang keras. Saya dengan kapak saya membelah kayu atau membelah tanah yang keras. Sehingga tangan saya seperti ini." Mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat itu, Rasulullah meraih tangan itu, kemudian menciumnya. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, maknanya sangat luar biasa. Yang pertama adalah kekaguman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang kerja keras, memeras telinga, keringat, kemudian dengan tangan dan tenaganya untuk mendapatkan sesuatu yang menopang kehidupannya, dirinya dan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati dan menghargai mereka yang bekerja seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka yang sungguh-sungguh bekerja dan kejujuran dan mendapatkan rezeki yang halal yang dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bayangkan kalau santri mencium tangan kiainya itu normal, atau sahabat mencium tangan Rasulullah itu normal. Tapi Rasulullah mencium tangan seorang yang dikaguminya karena bekerja keras seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu yang diberikan petunjuk kepada kita bahwa semestinya kalau kita mau dihargai Rasulullah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, maka usahakanlah apa yang kita dapatkan dari kehidupan ini, rezeki kita, untuk diri kita dan keluarga kita, dari hasil kerja keras keringat kita masing-masing. Tapi sayang, dunia kita sekarang ini
orang mendapatkan sesuatu yang dia inginkan lebih cenderung dengan cara-cara yang tidak diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kasus-kasus yang besar yang kita lihat yang viral di DPR, di Menteri Koordinator Hukum itu bicara tentang cuci uang. Saya bayangkan seperti yang di video, uang keranjang dicuci bersih, disebarkan. Itu goro-goroan itu. Ya, padahal korupsi dan segala macam cara yang dilakukan itu tingkatan di sana. Tapi pertanyaannya adalah apakah tingkat kecil kita yang bersifat menipu, membohongi, atau apapun bentuknya yang nyaris kalau dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita termasuk orang-orang yang tidak dihargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ketemu pun mungkin beliau tidak menyapa. Gitu. Karena memang bagaimana penghormatan beliau kepada seorang yang dilihat dengan kerja keras dengan tangannya sendiri. Nah, kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa marilah kerjalah dengan kejujuran, kejarlah dengan kebenaran, karena yang kita dapat, kita terima itu semuanya adalah jual beli perdagangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya Yohanes, ya kulu min amwalikum, makanlah hartamu dengan halal. Ya. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara batil. Wala taqtulu amwalakum bainakum bil batil. Illa an takuna tijaran antara minkum. Jadi kecuali dengan barter, baik tenaga yang pernah saya sampaikan, baik dengan barter dengan barang, atau hal-hal yang bersifat diredai Allah Subhanahu wa taala, yang bersifat apa? Saling meredai antara barteran kedua pihak. Nah, mudah-mudahan dengan itu, ma'asyiral muslimin rahimah, Allah menyebutkan agar wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Nah, api neraka ini agar apa yang kita dapatkan rezeki kita benar-benar kita dapatkan dari sebagaimana yang digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dihargai, dihormati, dijunjung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berusaha ke sana dengan sekuat tenaga kita masing-masing, bahwa yakinlah apa yang kita usahakan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari satu yang haram, maka api neraka yang paling utama untuknya. Marilah kita menjaga diri kita dan keluarga kita dengan cara salah satu di antaranya, carilah yang halal, dan carilah kita orang-orang yang di hadapan Rasulullah dihormati dan dihargai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul Fitr.